Salatullah, salamullah ala Taha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratal mutaramin, para alim, para ulama, para sesepuh bini sepuh ingkang tansah kaula taati, wabil khusus al mukarram dumateng Mbah Ainun Najib ingkang kaula taati, kepada pengasuh pondok pesantren Segoro Agung Mbah Yai Bimo, dan juga kepada seluruh marja ma'iyah yang saya hormati. Tak lupa juga kepada seluruh pamong Paseban Mojopahit, dan juga kepada seluruh jajaran panitia milad Paseban yang ke-6 yang kami banggakan. Intinya kami bersyukur Paseban Mojopahit sudah sampai di istiqomah perjuangan kebaikannya yang ke-6. Saya berdoa mudah-mudahan perjuangan ini terus dijaga sama Allah, kemudian diganjar dengan dilipat gandakan dan diperanak-pinakkan, dan mudah-mudahan sampai ke yang ke-60. Tentu saja kita semua saling berdoa, saling mendoakan semoga kita semua saged istiqomah netepi dalan yang sudah didhawuhke Mbah Nun, ngeramut generasi al-mutahabbina fillah. Kami sowan ke sini ya karena kami tresno dan hormat kepada seluruh panjenengan dulur-dulur Paseban Mojopahit. Ngoten matur sembah nuwun, mohon maaf kami tidak bisa menghaturkan apa-apa selain hormat dan takzim kami dari keluarga besar Damar Kedaton. Selamat milad sugeng ambal warsa ingkang kaping 6 kagem sedaya dulur-dulur Paseban Mojopahit. Matur sembah nuwun sanget atas kerawuhan sedahu wonten pun dari sedulur ma'iyah yang ada di sekitaran wilayah Mojokerto. Matur sembah nuwun sanget ingkang kerawuhanipun, dan juga kepada seluruh warga masyarakat Paseban Mojopahit, terkhusus dumateng Mbah Nun dan juga seluruh kru dari Kiai Kanjeng yang alhamdulillah pada malam hari ini bisa membersamai kita dalam rangka peringatan milad ke-6 Paseban Mojopahit. Bi ahlil badri ya Allah, salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah
سلام الله على ياسين حبيب الله. اللهم صل عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara saya dari Paseban Mojokerto, malam ini usia kita genap 6 tahun. Kalau manusia tentunya 6 tahun sudah masuk TK. Mudah-mudahan tahun depan kita bisa masuk SD dan kita bisa menjadi orang yang berguna di kehidupan dunia maupun di akhirat kelak. Monggo selanjutnya kita merengke bareng-bareng pengaosan menika. Mungkin dari kami sebagai tuan rumah dari Pondok Syukur Agung, hanya itu saja. Waktu dan tempat kami persilakan Mbah Nun. Monggo Mbah Nun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Kepada yang kami hormati dan senantiasa kami takzimi, Mbah Nun beserta rombongan Kiai Kanjeng, dan juga kepada Yai Bimo selaku pengasuh Pondok Syukur Agung, tak lupa pula kepada dulur-dulur Ma'iyah Mojokerto yang tergabung dalam Paseban Mojopahit, dan juga perwakilan dari beberapa simpul Ma'iyah yang alhamdulillah pada malam hari ini hadir dalam acara milad yang ke-6 Paseban Mojopahit. Tentunya yang pertama tak ada lain hanya rasa syukur yang patut kami panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan semuanya, segala kebaikan untuk bisa kami nikmati pada malam hari ini. Selawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW yang telah membimbing kita di jalan yang benar, yakni dinul Islam. Mungkin di sini kami sedikit menceritakan tentang Paseban Majapahit yang bertepatan pada malam hari ini kita peringati milad yang ke-6, bermula dari acara Benawa Sekar yang ada di Pendopo Agung Trawulan pada tahun 2014. Di situ dulur-dulur Ma'iyah Mojokerto dalam tanda kutip diriwui Cak Rahmat untuk bisa ngewangi menjadi panitia. Nah, dari acara itu almarhum Cak Jainul menginginkan dulur-dulur Ma'iyah Mojokerto bisa mendirikan suatu simpul seperti dulur-dulur yang lain yang ada di kota-kota lain yang lahir terlebih dahulu dari Paseban, yakni Bang Wetan, Obor Ilahi, ataupun yang dari kota-kota yang lain tentunya yang telah lahir terlebih dahulu. Namun di dalam perjalanannya Paseban lahirnya itu ketika Cak Jainul sudah kapundhut, sudah almarhum. Jadi ya sedikit ada rasa getun ketika Cak Jainul yang setia menemani dulur-dulur Ma'iyah Mojokerto tidak bisa menangi lahirnya paseduluran yang dirintis oleh beliau dan juga beberapa dulur Ma'iyah yang ada di Mojokerto.
Selang 3 tahun Pak Seban merapatkan diri dan menjadi suatu simpul yang bermula dari beberapa orang, dan pada awalnya Pak Seban itu dibidani oleh Lek Hamad di Balai Desa Pekuwon Bangsal Mojokerto. Hanya beberapa segelintir orang yang terkumpul pada malam hari itu dan menyentuhkan suatu simpul yang bernama Pak Seban Mojopahit. Di dalam perjalanannya tentunya ada romantika di dalam perseduluran yang dibangun oleh Pak Seban. Terkadang di antara dulur-dulur Pak Seban sendiri saling curiga itu juga masih ada, dan alhamdulillah di usianya yang ke-6 tahun ini semakin dewasa dan semakin bermanfaat bagi dulur-dulur yang tergabung dalam Pak Seban dan juga di luar Pak Seban. Untuk barangkali ada yang menanyakan kenapa Pak Seban berlambang pendopo dan ada lingkarannya dan dibingkai dengan segitiga. Pendopo melambangkan pencetusan pertama Pak Seban adalah di Pendopo Agung Trawulan Mojokerto yang dicetuskan oleh almarhum Cak Jainul. Di luar pendopo ada lingkaran, itu adalah bulatan paseduluran kita di Pak Seban. Saya teringat dari istilah Mas Abrang, paseduluran tanpa tepi. Di dalam bulatan itu tidak ada tepinya, tetapi masih kita bingkai dengan segitiga. Segitiga ini adalah prinsip ma'iyah yang pertama, yakni segitiga cinta Allah, Muhammad, dan hamba. Nah, di dalam perkembangannya Pak Seban ini alhamdulillah sudah mempunyai cabang, di antaranya ada Pak Seban cabang Madura. Nggih, tepuk tangan untuk dulur saya yang dari Madura, jauh-jauh dari Pulau Garam. Nggih, Cak Faisal. Nah, niki mboten purun damel simpul ki ambek teng Madura, tetep piyambake niki dadi dulur Pak Seban tapi cabang Madura. Nggih. Nggih niku sementara ingkang saged kula aturaken mengenai perjalanan Pak Seban dan juga sejarahnya dan juga filosofi mengenai lambang Pak Seban. Kula kinten ngoten, Pak. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi tetap terus ngancani ya Rek ya. Jadi gini, jadi ada Pak Seban Mojopahit, ada Pak Seban Mojopahit Ranting Madura gitu. Ya DPC ya, DPC ya, oke. DPC gak apa-apa wis. Terus ada Ma'iyah, terus bengiki ono tawasulan. Itu semua adalah titik-titik atau lengkung-lengkung atau lingkaran-lingkaran yang harus kita pahami dialektikanya atau hubungan timbal baliknya ya. Jadi malam ini kita secara singkat mencoba melihat inti-intinya. Jadi kita mulai dari sing praktis. Jadi ki awakmu pegel tak gimana tawasulan mare? Temenan ta? Temenan lah. Iki ate iki turu gak apa-apa. Nek mbokne sing turu kait kok goyang banyu lak ngono ya. Gak apa-apa. Nyarek diri iki turu rong gak turu iku dek iki ya. Karena dia punya rohnya ikut mendengarkan dan ikut menghayati semua ini, aja khawatir ya. Jadi ojo dilok-lokno arek turu apa ta. Terus kita mulai aja, ono pertanyaan tak gak teko sampean kabeh. Nek gak ono aku sing takon. Sakarepmu nek ono pertanyaan sampean ditampung, kita jawab bersama, kita cari jawabannya bersama. Nggih. Barangkali dari dulur-dulur yang hadir ada yang perlu ditanyakan, baik mengenai Pak Seban ataupun apapun itu, untuk bisa kita mulai dari perwakilan simpul
Sultan Penanggungan atau dari Damar Kedaton, monggo, saya persilakan. Monggo Mas. Nggih, nun sewu saderenge enten sing tanglet, kula suwun dulur-dulur panitia niki konsumsine jenengan dalaken. Wis ngedep kabeh arek-arek. Lumayan. Nggih, monggo. Monggo langsung ngajeng mawon, monggo langsung ngajeng. Mbak-mbak. Sing gak ero sih. Nek gak ero kan dalane takon. Kan banyak yang nggak kita tahu daripada yang kita tahu ya toh. Maka kita harus pintar bertanya supaya semakin banyak tahu akhirnya kan gitu. Ayo. Ono sing bagian keliling gawe ngene iki. Tapi ujian aktivis Paseban ingkang paling sepuh tapi paling Ono Mas, ngadep Mas. Ikut saya situ. Berdiri situ. waduh. ngene iki lho aku kuwatir dadi Gusti Allah sosial ya. Aja ana sing Gusti Allah selain Allah ya Rek ya. Jangan memberhalakan siapapun di bidang apapun, dalam keadaan apapun, sesusah apapun Anda tetap harus mengtuhankan Allah Subhanahu wa taala. Soalnya kok nek ana sing kok Gusti Allah nikmat deh, akhirnya njaluk tambah. Gitu, ojo dituhankan, jangan diberhalakan ya. Dadi aku ya moh Rek. Aku iki mbahmu mek ngono tok ya. Aku terusno karo I love you ngono tok ya. Terus kita sinau bareng-bareng. Oke, monggo kate takon ya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten Mbah. Niki kula nek diarani murid niki murid sing rada ndablek wis rada suwe mboten nderek makian. Aminuddin. Sejak Aminuddin. nggih Mbah. Itu Animuddin to. Aminuddin. Aminuddin. MSC KTN gitu ya. Nek anim kan dadi listrik ya. Oke. Pengalaman kami pada awal-awal insya Allah kira-kira tahun 2006 2007 niku wonten syahadah ma'iyah barang ngoten nggih. Kemudian kawula ngapunten ingkang kuwata masalah tawasulan yang pas kebetulan dulu kita pernah merancang bareng-bareng di Kadipiro pada waktu niku ada asyhadu alla ilaha illallah wa annal khidra sirru min asrorillah atas ngoten niku. Ngapunten ingkang kathah, kebanyakan teman-teman itu mintanya terkadang sanate opo ngoten Mbah. Niku kados tawasulan iki Kon takon ngono iku sanate apa? cuma teman-teman ngoten Mbah. Lah iya. Mboten kon kok duwe pikiran sehingga kon takon aku sanate apa? mboten ngoten kepingin ngerti mawon Mbah. Lho lah iya, mulane aku takon balik nang awakmu. Awakmu takon sanatku apa iku mang ya. Terus aku takon awakmu, kon takon ngono iku sanatmu apa? Mboten wonten Mbah. Gak ono ya padha tidak semua iku nganggo sanat. Sanat itu hanya urusan ilmu hadis dan sejumlah informasi Islam. Kalau Quran asbabun nuzul dan itu urut-urutannya jelas. Sanat itu hanya untuk ilmu hadis, Kanjeng Nabi tahu lapo, ngendika ya apa itu bagus urusan sanat. Liyane kon katanya angon wedhus ditakoni sanatmu kok angon wedhus. Ya ndasmu iku ngono ae. Ya pengen ya. Jadi sanat itu
penting, itu namanya referensi sejarah, verifikasi fakta dan informasi sejarah. Tetapi tidak semua hal harus pakai sanad. Niku Gitu ya. matur sembun Ngono ya, nuwun. ngono ya. Nggih, insyaallah. Mangke kula Apa kok aku kudu nganggo sanad? Ngarangi kumang. Tawasulan gak ono sanate. Itu hasil ijtihadku dhewe. Gitu loh. Nah, saiki paham. Ada diakoni kan. Ono meneh hadis sing sanate kuat tapi isine gak tapek tepak ya ono gitu. Jadi kita juga harus punya kecerdasan. La'alakum ta'qilun tatafakkarun. Jadi kita harus punya pikiran juga. Sing kudu ditagih sanad ku nek informasi mengenai Rasulullah dengan segala ngendika, sabda dan perilakunya, sunnah dan sirohnya gitu. Tapi kalau kon ngarang dhewe, saya ngarang puisi gak usah ditakoni sanad. Kartolo awan-awan mangan dengklek, sanate apa Cak Kartolo? Sanate endasmu iku. Lho wong ngarang dhewe kok. Asal tidak menyangkut informasi mengenai Rasulullah dan hadis, itu tidak ada masalah. Gitu. Puisi-puisi kalau sanate, proklamasi 45 tidak ada sanatnya, tidak ada. Sanatnya hanyalah sanat akliyah, bahwa menungso iku kudu nganggo akale, pikirane, ijtihad terus gawe gitu loh. Pari kok dadekno beras kok dadekno sego iku sanate apa? Gak ono. Ya apa katene? Apa meneh kok belinjo gak ono di Arab, belinjo. Apa meneh ciplukan gak ono ciplukan. Dadi ojo takon sanad soal beras. Bendina dhewe mangan sego jare takon sanad. Itu langsung hadiah dari Allah kan gitu kan. Dan kita memikirkannya dan sanad itu hanya untuk urusan akademis, referensi, metodologis, ilmu-ilmu hadis dan sunnah Rasul gitu ya. Di luar itu gak ono. Lu masih tahlilan itu sanate apa? Sanate apa tahlilan itu? Sing gawe pertama. Boten wonten. Lah iya. Lah kok kon takon aku? Kon iku ya ngawur nek ana wong gawe apa-apa gak ditakoni, aku ditakoni gitu loh. Pokoknya aku sing bagian ngono-ngono iku gitu ya. Jadi tolong ya, sanate apa kok ana. Lho saiki misale ngene. Iki mensisan ya. Misalnya awakmu ngomong bismillahirrahmanirrahim terjemahannya apa? Sing awakmu tahu maca. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan apa? Dengan menyebut nama Nah, nama Allah. Menyebut itu bahasa Arabnya apa? Zakaro. Zakaro yadkuru. Lah bismillah ono ya nggih mboten wonten. Lah ya lah kok menyebut nama Allah. Ku sanad tekan ndi? Ku sapa ki sing terjemahno kok dengan menyebut nama Allah itu? Kan enggak ada bidzikri ismillah kan enggak ada. Kan bismillah langsung. Apa kok diterjemahno bismi dengan menyebut nama Allah. Kon gak tahu takon soal iku ya. Nganut ae kon nek soal nek wis dadi iki nganut ae nek maknya mergo cek nyar kon bantah terus kan gitu kan. Mergo cek anyar kan gitu. Mergo sing barang lawas kan gak bantah. Gitu loh. Wong terjemahno ya gak akeh gak bener kan. Bismillahirrahmanirrahim kok dengan menyebut nama Allah. Dengan nama Allah. Bismi Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Kok dengan menyebut itu endi menyebute gak ono ngono kok. Sama dengan bab lagi fima ataqallu darul akhirah walatan sanasi baka minat dunya bukan fit dunya. Terjemahnya kan jangan lupa nasibmu di dunia. Di itu bahasa Arabnya fi. Kalau min itu artinya dari, nek min biasanya ono ila. Nek dari mesti ke Mojokerto nang Surabaya. Nah kok apa terjemahnya kok di Mojokerto wong dari Mojokerto kok. Wong minat dunya kok bukan fit dunya. Ngono gak tau takon kon yo. Soal duduk makiyah, nek makiyah kok takoni terus gitu. Sampai makiyah mlebu swarga nemen ngene. Soal diayeli wong terus kan gitu. Ngono ya Rek ya. Mentang-mentang aku duduk kiai haji ngono. Mentang-mentang aku duduk ulama, duduk mursyid ngono. Aku wis ndek jaket iki. Tanda ulama Mojopahit iki. Ya. Ya Mbah nggih. Ngono ya Rek ya, sepurane ya. Aku kok takoni ngono aku murup langsung aku. Aku sing gawe jaket iki rada iki wis njaluk restu karo Syekh Jumadil Kubro barang to iki. Iya wis beres wis. Oleh jahit barang nganggo
nganggo apa? Nganggo wiritan iki oleh jahit iki. Ngono ya. Ya terusno. Nggih. Ngoten mawon Mbah, matur sembah nuwun. Sik, oke, ngene. Saiki awakmu misan jawab ya. Tadi kan mendengar ada selawat Jibril. Ketika Anda Sallallahu ala Muhammad itu awakmu mikir apa? Jenenge selawat Jibril. Unine kayak ngono iku terus awakmu muncul apa di pikiranmu? Sholawat kepada Nabi mawon. Sampean kabeh termasuk Anda. Mikirnya apa awakmu? Hanya sholawat kepada Nabi mawon. Sholawat kepada Nabi saja. Apa? Sholawat kepada Nabi saja. Lah iya sing gak harus apa masuk sholawat nang wedhus ngono kowe. Sholawat nang ya mesti wae itu tapi itu sholawat Jibril. Berarti Jibril sing sholawatan nang Kanjeng Nabi. Kon terus mikir apa? Mosok kon gak duwe buah pikiran ngrungokno iku. Ngene iki lho, nek arek maya gak ngono kon. Kono sholawat Jibril, Jibril iku sholawatan. Nek awake dhewe sholawatan kan mergo kepengin senden Kanjeng Nabi. Jadi nek katanya ngomong sanad hidup kita tuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sanad, itu sandaran hati kita. Sandaran nasib kita tuh Rasulullah. Sanad itu artinya sandaran. Sendenan nek cara Jawa Timur ya senden. Kan senden sapa? Aku senden Kanjeng Nabi rek cekak tiba lak ngono. Nah, sekarang Jibril itu butuh apa? Kok selawatan barang? Jibril itu ana kemungkinan bun neraka ta gak? Ana sing mikir ta gak? Jibril itu ana kemungkinan bun neraka ta gak? Apa penggaweane malaikat? Malaikat itu cuma mengerjakan di Quran disebut yaf'alu ma yu'marun. Malaikat itu hanya mengerjakan yang diperintahkan Allah. Selain itu tidak akan melakukan apapun yang bukan perintah Allah. Kalau kita kan melakukan banyak hal yang bukan perintah Allah meskipun tidak melanggar kemauan Allah gitu ya. Tapi kan kita tidak seperti malaikat. Kalau malaikat itu 100% hanya mengerjakan yang diperintah oleh Allah. Yaf'alu ma yu'marun. Yaf'alu ma itu rumusnya. Lah kok cek butuh selawatan deh. Nek awake dhewe selawatan wajar wong kene gurung jelas nasibe ya. Rabi meneh sida tak gak ero kok. Di anak piro bojoku meneh nyambut gaya apa ya gak ero ya Mbak ya. Lah gak ero. Meneh wis umur 50 umur 60 kira-kira aku dadi apa ya apa nasibku lah gak ero. Maka kita butuh selawatan supaya kita mendapat sandaran. Dia punya sandaran hati, punya sandaran nasib. Dan itu kita bersandarnya kepada Rasulullah. Nah, malaikat Jibril Lala apa lu nak? Malaikat juga angel-angel selawatan. Kalau sanad dari fakta selawatan Jibril itu kan dari Rasulullah itu kan sering ditekani Jibril. Nah Jibril itu saat durunge ngekekno ayat atau firman itu dia selalu menyampaikan salam dari Allah. Nah terus sebagian dari referensi itu ditiru terus diselawatkan sebagai selawat Jibril karena Jibril memang mengucapkan itu gitu. Jadi memang itu selawat Jibril gitu ya. Tapi sing tak takokno iki awakmu gak gumun Jibril kok selawatan? Gak gumun. Ono sing mikir tak gak iman. Ngene iki lho arek-arek iku. Ndolek dhuwit tok ae niku. Dipikir sembarang iku pakai asosiasi, pakai pantulan-pantulan pikiran. Lu Jibril kok selawatan lha apa? Kan sing takon ngono ya. Kan Jibril wis gak ono masalah, gak mungkin mlebu neraka, dhek mesti ndek swarga wong dhek iki pengurus kok. Takmir swarga dhek. Ketua takmir swarga gitu kan. Terus gak mungkin dari neraka. Maka dia tidak butuh selawat. Nek urusannya adalah takut kepada neraka gitu. Kalau kita punya urusan mungkin ini gak jelas kok uripe. Ini gak jelas, nasib kita gak jelas, sebagai warga negara gak jelas, sebagai wong Islam akeh gak jelas juga gitu, sebagai menungso akeh saleh. Maka kita butuh selawatan supaya kita mendapatkan jaminan dari Allah karena kita dekat dengan Rasulullah, karena ada janji Allah di Al-Qur'an, barang siapa yang dekat dengan kamu yang bersamamu Rasul Muhammad maka aku tidak akan mengadab mereka kan. Jadi perlu selawatan cek diadab Allah. Nek Jibril apa? Kapan-kapan tak dongakno kon kepethuk malaikat Jibril ya. Bengi-bengi tekani sampean takon Mas Jibril sampean iku laporno selawatan bareng lapo sampean. Wong sampean wis beres nasib ya. Tahu mikir ngono rek. Mikir ngono iku lho. Sembarang ku ana asal usule. Wah iku ana wite, ana oyote, ana lemahe gitu. Jadi menjumpai apa-apa, mengalami apa itu kalau bisa langsung ada dialektika berpikir, asosiasi, logika.
sebab akibat dan seterusnya, selalu begitu. Jadi ojo nek gak ngono lak dadi kinlak dadi wedhus. Nek wedhus masih kayak Quran iso maca. Krungu wong ngaji terus Allah ana wedhus ngono iku. Nah kita jangan jadi kambing, kita ini manusia ahsani takwim, kita ini orang yang oleh Allah dikasih akal pikiran hati nurani yang cerdas, maka kita harus latihan terus. Makanya di maknya itu urusan supaya latihan kita itu tidak pernah tidak online dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Seburan dari aku orang ngombe kon gak ya. Mergo aku sering selawatan, aku ngerintis selawatan ke tahun 90 hasilnya oleh kopi dhewe ngene awakmu gak oleh ya. Tapi kan ganjarannya lebih gede awakmu. Mergo awakmu ikhlas aku ngombe kopi, awakmu gak ngombe kan gede kan, tak tengah nem swargamu luwih dhuwur ngene. Kalau aja kedukuran ku nak tiba loro. Sambar pesawat. Engko ana pesawat liwat kon sambar kan ngono ya. Dadi nek di maya kan kudu lincar mikire dan aja kaget nek aku ndagel-ndagel koyo ngono ya. Aja muring-muringan. Aja takon sanad. Nang katol niki parian iki sanate apa? Kabeh katol suwe-suwe engko dicelukno basman teko kuburan engko. Man iki arek ngawur iki Mojokerto ya. Ayo. Jadi untuk apa Jibril kok selawatan? Ada yang mikir enggak materi Mas? Kok Jibril kok berselawat itu kenapa? Ada yang mikir enggak? Loh, Anda masih lumayan. Jibril selawatan, Anda juga selawatan. Wong saene kae di Indonesia di dunia iki kaya selamat ta uripe ya ta gak? Kaya iya kaya beres-beres ya ta gak? Gak ono sing selawatan dinyek di YouTube, saya tanya di medsos dan seterusnya gitu ya. Wong nasib dhewe gak jelas ngono lho. Kalau kita jelas logikanya, alasannya, burhannya jelas, kalau menurut bahasa Allah burhannya jelas. Kita tidak selawatan lah burhan lebih, tapi karena burhan bihi kan gitu. Jadi mulanya aku terus mikir arek-arek iki eling tak gak ya? Iki kok selawat Jibril iki lho. Kan kok suwe tak wuri selawat Israil apa kon. Wis Israil tak kon nang omahmu murui selawat lho tak kon. Awakmu Mas Jibril, Mas Israil sampean iki katene njabut nyawa kula tak kajeng murui selawatan. Nek njabut nyawa kula tangga kula mon kula iki kok tak antri sik. Sampean murui selawatan mon ngono ya. Oke ya. Iya Dek ya. Jelas. Ada respon dari yang saya omongkan. Iya. Mau direspon dulu. Monggo. Oke, nggih. Baik, saya mohon izin untuk ikut merespon tentang sanad tadi itu. Jadi ada kita kekurang lengkapan, kekurang fairan lebih tepatnya ketika kita itu bertanya atau berpikir tentang sanad, itu melupakan hal yang lain yang tidak kalah pentingnya di dalam beragama, yaitu penghayatan. Bagaimana kita online terus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu dilupakan. Dan ini yang menjadi pembeda dalam hal kita sebagai anak cucu Mbah Nun dalam lingkaran Al-Mutahabina Fillah di Ma'iyah itu posisinya adalah sanad kita itu Mbah Nun gitu. Ya. Tetapi ini ada tetapinya. Dengan contoh tawasulan itu. Tawasulan ini kan banyak hal-hal yang baru yang tidak kita temui di tempat yang lain. Itu dari mana datangnya? Itu datangnya dari penghayatan Mbah Nun tentang hidup ini kepada Allah dan lain sebagainya. Itu sanadnya kita bersanad kepada Mbah Nun ketika kita tawasulan ini. Contoh yang menarik di dalam teks tawasulan itu di bagian sholawat nur ini, teksnya ini sudah pasti nggak akan Anda temukan di lain tempat. Wong ini lahir dari kedalaman penghayatan Mbah Nun. Misalnya di sholawat nur itu kan ada Allahumma sholli wa usolli ala nuri bi semua sifat-sifat cahaya. Terus di endingnya itu ini jelasno soal Allahumma usolli wa usolli. Jadi kan selama ini Allahumma sholli, Gusti Allah dikongkon tok. Awakmu dhewe gak nglakoni kan gitu ya. Iki nek Allahumma sholli kan ya Allah selawatilah Muhammad yang itu. Kon ku ngongkon tok nek Gusti Allah ngomong ngono ya. Kon ngongkon tok kon dhewe gak tahu. Makanya saya sebut Allahumma sholli wa usolli. Kula dhewe nggih selawatan, kula nggih nyelawati Kanjeng Nabi. Maka saya
punya hak untuk mohon kepada panjenengan karena saya sendiri melakukan itu. Jadi ono logikane kabeh. Nah sanate ya aku. Meneh-meneh dadi kitab koneng iki meneh-meneh. Meneh-meneh. Saiki ya aku sanate ancen aku sing gawe kok. Dan kon tak critani kudu guyu kon. Aku nggawe kalimat-kalimat sholawatun nur itu dengan konfirmasi kepada ahli bahasa Arab yang sudah mengajar di Al-Azhar University, seorang profesor doktor 16 tahun di sana. Dan aku konfirmasi kepada Syekh Nur Samad ya. Dan Syekh Nur Samad sedang di bengkel mobil tak WA. Syekh ini saya bikin kalimat ini bener enggak? Terus jadi kita WA-WAan teko omahku karo teko bengkel mobil iku mang. Jadi sanate apa bengkel mobil ngono ya. Ngono ya. Sangat itu ojo di Gusti Allah no. Jangan soal kebenaran informasi, verifikasi terhadap informasi ngono tok. Nah, matan itu adalah ketika dia sudah ujung, sudah sampai kepada pucuknya gitu, sampai kepada misalnya kon saiki ada sanad adoh terus saiki ono matane ya iki mang. Matanya itu adalah ujung atau buah dari sanad yang panjang itu. Nah, sekarang ini Anda mau sanad karo matane padha. Ancen ngono iku. Belum ada di dalam ilmu sing pelajaran di pesantren gak ono ancene. Saiki aku ya gak bener-bener apa aku nek salah kan kari kok kritik, kari kok benahi kan gitu. Nek ancene salah. Gitu loh. Misalnya arek cilik sunat di Gresik, begitu disunat selingi muring-muring Gusti Allah matane ngono iku. Gusti Allah di mata-mata no cara Jawa Timur ya. Matane Gusti Allah ngongkon-ngongkon sunat bareng luwarane kaya ngene gitu kan. Lah itu bagaimana? Kan ojo kaget kok ngono-ngono itu murni dari dia, dari anak itu yang memang hasanah yang dia miliki secara budaya mengono iku gitu. Kan masalah. Kan mesti wong tuane marang ngono ngelingno ya ojo mata-matano Gusti Allah ngene-ngene kan mesti to. Ojo terus muring-muringan. Ojo terus dididik kok salah nongkon bondomu mek iku akhirnya wong nek gak duwe iku kok salahno kan gitu. Nah ini sanatnya ya saya memang. Kan apa kan? Anjane aku ya lu. Lu canu kan bukan ulama. Ulama aku sing ya apa? Sekarang ada kan innama yahsyallahu min ibadihil ulama. Wacon tarjid apa terjemahane? Sesungguhnya yang takut kepada Allah adalah ulama. Nah, orang memahami ya apa? Ulama adalah orang yang takut adalah nek wedi temen karo Gusti Allah iku jenenge ulama. Masya wis kadung kok sebut ulama nek ternyata gak wedi ulama itu. Jadi pakai logika, pakai akliyah, pakai mantik. Kan selama ini terjemahkan bahkan ada yang gini ya terjemahannya. Sesungguhnya mereka yang takut kepada Allah hanyalah ulama. Nek petani tidak, tukang ojek tidak, untuk karepe. Nek pengusaha tidak, nek tukang becak tidak, untuk karepe. Menurut saya enggak gitu. Tanda ulama adalah kalau takut kepada Allah. Masya wis kok sebut ulama disepakati di kampungmu itu ulama. Nek ternyata ono fakta bahwa dia tidak takut kepada Allah dalam suatu urusan, berarti dia bukan ulama lah ngono. Jadi poinnya bukan ulama tapi poinnya adalah yakhsyallah. Poinnya adalah takut kepada Allah itu. Masya kon nek tukang becak nek kon luwih wedi karo Gusti Allah berarti dibanding Pak Lurah misalnya berarti kon luwih ulama dibanding Pak Lurah. Ngono sih logikane. Betul enggak? Ngono rek. Makanya Islam ini gak maju-maju mergo ngene-ngene iki lho. Kon dikuasai oleh maklar-maklar sing monopoli pengetahuannya itu gitu loh. Terus kita tidak boleh saiki mesisan kon tak takoni ya. Kon ngerti saiki kapitalisme ngerti. Indonesia itu menganut asas kapitalisme, ideologi kapitalisme. Semua dikapitalkan, diperjualbelikan secara massal. Makanya kapitalisme industri gitu kan. Ngono ya. Itu asal usulnya kan materialisme. Jadi orang tuh ngelihat keduniaan ya. Pokoknya ono wit-witan, ono tambang, ono pokoknya sembarang itu dikapitalkan didol sebagai materi. Jadi sebelum kapitalisme ada materialisme. Nek kon krungu materialisme, iku ilmu apa ae? Keduniaan Bapak. Apa? Keduniaan. Ya apa? Contohnya langsung bendane. Duwe, arto. Ya duwe, oke. Kemewahan
Mobil perusahaan, mall mewah. ya. Oke, aku takon nek masjid mewah, materialisme tak gak? Materialisme juga. Temen lo ya kon awal. Temen lo ya kon kok dibully kon di medsos. Dadi ngene Mas. Ini saya kumpulan ini kan mergo aku cinta karo arek-arek, ya. Bukan karena saya ulama. Saya juga tidak punya konsep bahwa saya ulama. Saya cinta karo arek-arek ngaku wis nganggo ngene, arek-arek nganggo ngene mosok aku gak ngawil. Ngono itu soal akhlak aja, soal sopan santun aja. Tapi aku takon, kon tak sering angger ana wong sorbanan nggo selempang ngono kae terus nggawa dia multitask, dadi sambil wawancara di TV iso karo wiritan. Multitask ya nek kaya muter yang multitask ya. Microsoft Word on, Corel Draw on ya iso kan itu. YouTube on ya iso atau bareng-bareng tuh, namanya multitask. Jadi banyak orang yang sekarang wawancara TV sambil wiritan. Iku lak bingung, nek aku lak gak iso, Dik. Nek omong-omongan ya omong wiritan ya wiritan. Masa aku ngene iki karo wiritan ngene iki. Supaya awakmu nganggep aku ulama, aku ngene iki. Ngene terus. Gitu kan. Antri tuku karcis di stasiun yang ngene kan. Terus kon ngarannya aku ulama. Aku takon berarti tasbih ku iku materialisme ta dudu? Serban saya, sajadah saya tak selempangno utawa gamis saya, pakaian-pakaian kekiaian saya itu dadi materialisme ta dudu? Selama ini faktanya. Materialisme ta dudu? Kamu harus menjawab masjid mewah itu berarti gitu. Meskipun tidak pasti seperti itu, tergantung. Nah kalau takmir masjidnya itu mengolah jamaahnya sebagai muslim dikembangkan, tidak apa-apa mungkin ya, bukan materialisme, karena yang fokus adalah pembangunan mental dan moralnya jamaah misalnya. Tapi nek kon gak tahu ngurusi jamaahmu, nek kon adzan-adzan tok karo ngedek-ngedek no masjid, ngecat apa jenenge cungkupe diapi-api dan dimewahno ditingkat segala macam. Nek urusannya itu tok berarti kan materialisme, berarti ngurusi keduniaan tok. Sementara kualitas jamaahnya tidak dikembangkan gitu ya. Jadi ya, itu belum tentu materialisme. Tergantung apa kerja masjid, pengurus masjid itu kepada jamaahnya. Kalau memang jamaahnya diolah, diajak opo sing meningkatkan kualitas keislaman mereka kan bagus gitu kan. Tapi nek sing diurusi masjidnya ya opo, diwangi ngemis-ngemis, njaluk rono rene ceke masjidnya apik toh. Berarti itu orientasinya keduniaan tak gak? Aku takon. Keduniaan. Iki sing ngomong iki nggih ya. Iya. Iki rada ragu-ragu gak wani ngomong. Keduniaan, Mbak. Nggih, keduniaan. Keduniaan toh jadi apa-apa juga jangan pikir nek keduniaan atau materialisme itu mall, mobil mewah, rumah mewah, gedung-gedung tinggi, tidak hanya itu. Ternyata serbanan itu iso dadi kasus materialisme karena saya membuat orang salah sangka kepada saya, mereka ngalani aku ulama padahal gurung karuan tak ngono sih. Nah makanya saya gak gampang-gampang mulane aku lah gak tahu nutur awakku gitu kan. Tapi itu juga merugikan saya secara keduniaan. Jadi masih aku nulis tadabur sak buku 1000 tulisan ya. Mergo aku duduk kiai haji. Jadi kiai haji materialisme itu. Ternyata iya toh. Meskipun tidak selalu gitu ya. Ternyata penampilan keduniaan saya, penampilan fisik saya, penampilan material saya, penampilan budaya saya itu pencitraan itu keduniaan apa tidak? Nah iya. Nah saya kan menghindari pencitraan. Mulanya aku pengajian gelek miso toh. Jak kon gak ngarani aku alim gitu kan. Terus biasa lah aku koncomu lah kan gitu kan. Mulanya aku sering ngomong ngono-ngono iku lah. Koyo kowe dhewe ngomong di gerdu gitu loh. Ndak masalah gitu ya. Jadi ngerti ya Dek ya. Sekarang jadi ternyata materialisme itu bisa aja masjid, bisa aja serban, bisa aja pokoknya kostum-kostum yang membuat Anda menganggap dia menjadi ulama atau apapun dia misalnya. Jan aku ya seneng ngono iku Rek. Aku biyen mulane getun aku iki lapo aku biyen dadi maiyah ngene iki lapo. Mbok aku biyen ni nek gak dadi politisi aku dadi presiden wingi-wingi ya. Utawa tak dadi pengusaha, dadi konglomerat 9 naga, utawa aku tak dadi kiai haji sing getun aku saiki.
Aku sampai tuwek ngene alhamdulillah sehat, gak sampai watuk-watuk ngono gak. Mlakune gak duyu alhamdulillah ya. Iku tapi ana getune. Kudune aku cek dihormati umat iku kudune aku tuyuk-tuyuk terus nganggo ngene iki terus watuk-watuk. Ana bupati teko. Niku bupati gentengen iki dereng dados. Ngene iku. Ngono ya. Ngerti ya saiki jadi Anda harus punya kejelian, harus punya kelantipan. Lantip itu apa ya? Lantip itu iya punya ketajaman. Jadi semakin landep pisau semakin irisannya semakin kecil tuh, semakin tipis. Nah, Anda harus punya alat berpikir untuk landep seperti itu, lantip seperti itu ya. Syukur nanti kalau sudah terbiasa lantip Anda menjadi waskito. Waskito itu apa ya? Sultan, Anda punya pikiran yang sultan sifatnya, sultania gitu ya. Ojo takon sanatis tekan tidak. Sunato dhewe kono kok sanat-sanat terus. Oke, ngono ya. Hel sudah cukup ya. Piye nambahin? Oke, berikutnya sapa? Matur sembah nuwun, Mbah. Monggo. Oh nggih, sebelah kanan. Monggo. Lah nggih, jenengan maju. Dulur saking Sultan Penanggungan Pasuruan. Ayo rek, monggo rek. Assalamualaikum Mbah. Nggih. Nama saya Saiful Hasan, dugi Sultan Penanggungan Pasuruan. Amin. Alhamdulillah. Ati niki kula setengah curhat karena kula niki dalam kebingungan, Mbah. Podo karo aku. Nggih. Nggih. Ati napa kula sik ya aja kaget iki ngene-ngene iki tak jerokno didik ya. Nggih. Salah satu kehebatan Allah itu, salah satu ujian tapi juga kelucuan Allah ya. Awakmu iki sedang duwe utang akeh, butuh duwe akeh, ditekani kancamu nyilih duwe. Kurang ajar tapi. Aku dhewe gak iso mbayar ratane kon ngono. Itu sering terjadi ndak? Nah, saya juga sering mengalami apa kondo aku lagi curhat, lagi bingung lah podo karo aku ya bingung nemen ya. Nggih. Ngaten-ngaten, Mbah. Dengan apa? Saya niku kan sering mendengar wakafah itu, Mbah nggih. Terus dengan seringnya mendengar dan membaca wakafah itu, terus kayak ada memori dari apa ya? Mungkin yang terlalu dalam sudah nggak pernah muncul, terus akhirnya muncul. Oh ternyata dulu itu saya pernah, saya mungkin ada ucapan qalu bala syahidna dulu. Terus juga ada kayak ada apa? Yang seperti kalau kita wiridkan waktu setelah tarawih itu bahwa asyhadu alla ilaha illallah astagfirullah nas'aluka dan seterusnya itu, Mbak. Nah itu setelah itu saya tuh kok merasa ada rasa yang sukar untuk dibayangkan. Apakah itu kayak halusinasi atau saya stres atau gimana gitu loh, Mbak. Nanti. Oke, matur suwun, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini penting ya karena kita orang modern ya. Wis maju, wis tutuk AI, wis tutuk iso sembarang lah. Wis iso SMS ibu ini di Amerika, di Rusia, di Iran, saya langsung cetek tutuk ya. Kita sudah canggih ya. Tapi kita gini, seluruh internet disebut dunia apa? Dunia maya. Nek roh itu maya tak gak? Aku takon. Nek kita kan jasad iya. Nek roh itu maya tak gak? Kenapa dunia maya internet itu tidak pernah mendorong manusia untuk mempelajari roh? Tidak ada toh perkembangan bahwa misalnya mergo awakmu wis ngerti internet, ono provider, ono frekuensi, ono RAM, ya, ono macam-macam penyimpan memori ya di komputer ya. Ya. Itu kenapa tidak membuat masyarakat di dunia para ilmuwan itu untuk mempelajari roh? Mereka kan cuek sama roh. Jin niku apa, Ya'juj Ma'juj niku apa, Dajjal niku apa, malaikat niku apa, setan apa, iblis apa, lah gak pernah diperjelas tuh. Kalian hanya memperjelas, oh iki AI, iki chat GPT, iki Facebook, iki TikTok ya. Tapi tidak pernah mendorong kita untuk mempelajari yang sejati dari roh. Meskipun itu urusan Allah dan berarti Allah mengurus. Min amri Rabbi itu berarti Allah mengurusi roh, jangan khawatir.
gitu ya. Dan saiki apakah itu halusinasi itu salah satu kemungkinannya. Jadi misalnya ngene, saiki nek awakmu diwedeni ndek perapatan, ndek barongan-barongan ya ndek lewat kuburan terus diwedeni. Kan nek engko ana dosen sing malah iku halusinasimu ngono to. Itu dia pantulan dari konsepmu sendiri. Lho kon tau dicerita diwedeni mbahmu soal genderuwo iku rupane ngene, nek Banaswasi rupane ngono, nek Sundel Bolong ngono iku, nek Wewe Gombel ngono iku ngono ya. Awakmu dikai konsep itu terus tergambar di memori kita, kemudian begitu ana peteng didik kon nganggep iku genderuwo lak ngono. Itu yang namanya halusinasi ya. Nah, tapi iku setan ta dudu? Hantu itu setan apa bukan? Aku takon saiki. Cetha wae. Hantu itu setan apa bukan? Ono hubungannya karo setan tegak. Kalau yang diomongkan dia tadi itu sebenarnya hanyalah refleksi atau pantulan dari imajinasi kita sendiri yang merupakan rekaman akumulatif dari informasi yang diberikan kita sejak kecil oleh orang tua atau mbah atau guru atau teman-teman gitu ya. Kemudian merefleksi kita sehingga kita merasa ketemu hantu, janjane iku halusinasimu dewe. Itu yang disebut halusinasi, itu kan tidak ada tapi kamu merasa ada secara subjektif kan gitu ya. Itu namanya halusinasi. Nah saiki iku setan ta dudu? Nek setan iku halusinasi ta dudu? Mulane diperjelas takono nek ana pengajian takon Pak Yai, nek setan itu jane ya napa sih Pak Yai? Bedane kali iblis napa? Bedane kali memedi napa? Nah nek kene nek Mojokerto iki memedi sing akeh apa, Pak? Nek Mojokerto Kidul ngene iki. Apa? Wewe Gombel, Sundel Bolong apa meneh, Rek? Ono genderuwo iku ndek ndi ono. Aku tau nang omahe genderuwo di Amerika tahu aku. Ndek ideke kantore CNN niku. Ono omahe apa Kampung Jin ndek kono gitu ya. Nah, iku hubungannya ono lagi karo hantu. Hantu itu tidak ada hubungan sama setan kalau saya. Nek aku Rek ya. Karena hubungannya karo setan. Kita ini kan menyimpulkan segala sesuatu yang tidak bisa kita rumuskan, kita sebut setan, betul? Akhirnya karena kita tidak bisa merumuskan malaikat, kita anggap itu halusinasi toh. Saiki kan nggone wong hampir mayoritas sak dunya malaikat itu kan halusinasi toh. Karena mereka tidak bisa menjelaskan jane apa malaikat itu. Malaikat itu sosok, personifikasi, jasad atau bentukan meskipun mungkin hanya berupa gumpalan energi dan partikel-partikel yang bukan jasad, gitu kan. Sing di janjane. Lah kamu kan dikai keterangan karo Gusti Allah. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Alladzi yuwaswisu itu nyun sewu. Apa artinya alladzi yuwaswisu fi sudurin nas? Yang alladzi yang yuwaswis itu yang mewaswasi mengipas-ngipas pokoknya yang mempengaruhi hati manusia. Aku takon alladzi yuwaswisu fi sudurin nas mesti elek ta ono apike barang. Sekarang kon ngerti ono trend maker. Apa meneh ana di internet iku apa jenenge? Trendsetter. Itu kan yuwaswisu fi sudurin nas. Jadi kenapa Anda menjadi follower, menjadi subscriber? Karena Anda dipengaruhi oleh yang Anda subscribe itu kan gitu kan. Jadi dia yuwaswisu. Jadi iso api iso elek. Karena dakwah Islam itu juga yuwaswisu, Pak. Betul enggak? Sekolahan itu ya bendino guru kayak waktu untuk yuwaswisu fi sudurika wa aktika kan gitu. Jadi yuwaswisu itu gak mesti elek. Cuman kasusnya dalam surat An-Nas itu memang untuk urusan yang negatif gitu. Jadi sapa sing yuwaswisu ku sapa? Subjeknya siapa? Manil ladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Pelakunya adalah jin dan manusia. Kan pertama kul a'udzu birabbin nas. Aku berlindung kepada pengasuhnya manusia, malikin raja di rajanya manusia, ilahin nas, Tuhannya manusia, min syarril waswasil khannas, dari keburukan atau energi negatif dari makhluk manusia gitu kan. Waswasil khannas dari makhluk-makhluk Allah yang lain juga gitu ya. Dadi ngene rek, nek prasaku dari ayat itu, dadi sing memproduksi setan dan malaikat itu menungso.
meskipun tidak berupa sosok tapi berupa energi, berupa cipratan lah gampangan ngono ya. Berupa ya ibarat lindu gak sampai ya mek pure ngono tok lah. Dadi awakmu iku bendina kari milih kon kate ngetokno setan teko awakmu ta ngetokno malaikat. Sebenarnya pilihannya cuma sederhana. Awakmu ngetokno dadi awakmu mendidik anakmu cek pinter ngetokno malaikat ta ngetokno setan. Malaikat berarti yang mendekatkan manusia kepada Allah, yang mengetokno setan berarti yang jadi setan itu adalah sebaran energi dan frekuensi dari manusia dan jin sendiri. Jadi kita sendiri ini produser setan. Menurut Anas tadi itu ya. Kita sendiri ini produsernya, kita ini subjeknya, kita ini apa ya, providernya, kita ini Telkomselnya, kita ini sing menyiapkan itu semua sehingga kita keluarkan jadi setan. Jadi setan itu bukan makhluk, setan itu adalah output energi negatif dari manusia yang melawan Allah. Kira-kira seperti itu ya. Nah kalau malaikat itu sebaliknya kan gitu kan. Kita juga bisa memproduksi malaikat. Nah ibuku biar ngomong nun kon iku kudu iso urip malaikatan, maksudnya urip malaikat itu selalu berpikir dan bersikap menjaga diri supaya sing keluar dari kita itu baik lewat mulut maupun lewat perilaku itu selalu bersifat malaikat ya gitu kan. Itu jenenge urip malaikatan menurut ibuku biyen ya. Jadi saya dimanapun berada, kapanpun dalam keadaan senang atau susah, itu saya aku tetap, misalnya aku dielek-elek wong, sing tak tokno gak elek, sing tak tokno nang wong itu adalah malaikat juga. Saya tidak akan membalas dengan setan, dengan mengeluarkan setan. Jadi misalnya ono wong ngantem aku Pak, Mas Bimo saya diantem dijers, iku sing tak pikir spontan iku duduk raiku loro tagak. Sing tak pikir iku tangane cuklek tagak lho Mas. Ngono Mas, sing tak pikir iku arek iki ngantem aku tangane cuklek tagak. Jadi saya punya kebiasaan seperti itu. Itu juga di dalam soal komunikasi sosial, medsos dan semuanya, media dan seterusnya. Itu saya ngono iku aku. Jadi aku dilolokno wong iku sing tak pikir ya apa arek iku mangga apa-apa ta. Pak selamat sih deh, karena masalah toh. Jadi selalu saya mikirkan dia. Jadi yang saya keluarkan ketika saya disetani, saya malaikati dia. Saya keluarkan malaikat. Ngono ya, ngerti ya. Nah itu di dalam maknya kita ijtihad, kita mencari sehingga sejelas mungkin meskipun nek kontakon sanate aku ngawur aku gak ono kitab ngomong ngono gak ono bahwa manusia itu produsernya setan sendiri, bahwa manusia itu produser energi malaikat atau energi positif lah gampangan gitu ya. Nek energi negatif itu setan. Jadi wong jelas minal jinnati wan nas berarti yang berasal yang gudangnya atau grosirnya atau pabriknya adalah manusia dan jin dan manusia gitu ya. Gitu ya Mas ya. Jadi kita jangan ikut apatis terhadap itu semua, gak apa-apa. Nek wong saiki yen apatis kon gak mungkin takon rektor UNED dekan fakultas opo tentang setan, gak mungkin. Gak mungkin jawab ngono iku karena mereka juga tidak menyelidiki dan mereka tidak berpikir soal itu. Mungkin beliau bisa menjelaskan karena beliau seorang dokter yang barusan tadi sidang gitu ya. Nyun sewu mikrofon ya. Oh ya. Teman-teman setelah ditemukan apa? Setelah ditemukan sebuah handphone warna hitam, kemudian di belakangnya ada stiker Spiderman sama tulisan Marvel. Nah, jadi Spiderman-nya ikut tawasulan nih tadi. Jadi telah ditemukan ya handphone warna hitam, belakangnya ada Spiderman-nya ini. Nah monggo teman-teman yang merasa bukan teman ya satu orang. Contoh dari kiai pesantren yang tidak pernah kuliah bener. Spiderman itu Spiderman ngawur. Spiderman dasar kan iku kancane arek desa. Oke. Monggo silakan maju ke sini. Spiderman itu Spiderman. Tajwidnya keliru. Banter yang guyu. Seneng Bang. Anjane iya soalnya. Sekarang kita mohon respon dari beliau soal setan, soal jin, iblis dan seterusnya karena beliau pasti punya wacana soal itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih. Jadi memang kita itu sebetulnya
manusia itu kalau kita lihat itu semuanya itu adalah pembawaan itu adalah fitrah suci. Namun semua itu adalah nantinya orang itu baik dan buruk itu sebagaimana tadi adalah dipengaruhi dari perilaku manusia sendiri. Dan perilaku manusia itu memang tadi ada bisikan-bisikan yang baik dan buruk. Nah, cuman perilaku-perilaku yang baik dan buruk itu tentunya adalah dipengaruhi dari lingkungan-lingkungan yang ada. Sebagaimana di dalam hadis itu ada kullu mauludin yulatu alal fitrah. Jadi setiap manusia itu adalah punya fitrah kesucian, sehingga baik buruk itu adalah diantara dipengaruhi oleh lingkungan yang ada. Makanya fa'abawahu au yuhawidani au yunasirani au yumajisanihi. Jadi baik buruknya itu adalah juga dipengaruhi oleh lingkungan. Nah, tadi dijelaskan oleh Mbak Nun ya, bahwa lingkungan tadi itu menungso atau duduk gitu Pak. Dalam. Jadi manusia itu kan punya fitrah. Dia menjadi buruk itu karena pengaruh lingkungan. Aku takon lingkungannya itu menungso atau duduk? Manusia. Iya. Jadi manusia sumbernya atau minal jinnati wan nas. Minal jinnati wan nas. Jadi itu. Jadi dari minal jinnati baik dan buruk ya, tapi kalau ayat atau surat An-Nas itu memang larinya adalah kebanyakan kepada hal yang negatif. Nah, itu karena makanya kalau ada diperkirakan itu ingin selamat dari godaan setan atau mungkin godaan dari hal-hal yang buruk, itu kita dianjurkan atau mungkin membaca Qul a'udzu birabbin nas atau Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, ini diantaranya adalah sebagai wasilah ya, untuk supaya kita itu terhindar dari hal yang itu. Kami kira cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi saya ingin mendapat ketegasan dari beliau, konfirmasi, legitimasi bahwa kalau manusia punya fitrah baik buruk itu ya, kalau dia menjadi buruk itu ada pengaruh lingkungan, dan ternyata lingkungan itu adalah manusia sendiri juga kan. Jadi berarti kita sendiri juga bisa mempengaruhi orang menjadi buruk kan. Jadi kita ini produsernya. Setan itu aplikasi aja. Setan itu aplikasi aja, yang disebut asyaiton itu kan. Aku berlindung kepada Allah dari aplikasi-aplikasi yang menghancurkan, kan gitu kan. Asyaitonirrajim itu aplikasi-aplikasi yang menghancurkan masa depan manusia. Dan itu berarti bisa Facebook, bisa Twitter, bisa apa saja yang kira-kira menyesatkan manusia dari Shiratal Mustaqimnya kan begitu Pak ya. Jadi saya ngerti ya, dadi nek kamu arek kok nyene setan, lha ancene. Ancene dhek sumbere. Dhek sumbere, dhek sing gawe setan iki menungso kok, karo jin kok, kan gitu. Nah, kalau iblis itu jin. Jelas ya. Iblis itu wa huwa minal jinni di Quran ada. Ayat berapa itu? Kalau iblis itu jin, ngelamar jadi malaikat, diterima terus jagoan di sana, kemudian dia menolak Allah untuk bersujud kepada Adam. Ini juga kalau di Ma'iyah kita kritisi, Pak. Wa idh qala al malaikatu isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara. Ya. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu misalnya nak budu itu kami menyembah, iya karena budu wa iya karena stain ya. Nak budu itu kami menyembah. Aku takon nek sujud iku nyembah ta gak? Jadi Gusti Allah ngongkon iblis iku sujud apa nyembah? Lah ya iblis kira apa gak gelem, nyembah kok gak gelem. Wong iki ancene
Gusti Allah sing ngongkon mesti nek gak gelem nyembah Adam ya taat nang Gusti Allah kan gitu. Tapi iblis gak mikir, dipikir sujud itu sama dengan menyembah. Itu aku konfirmasi karo iblis. Sampean kok gerusa-gerusu sampean. Kudune sampean pikir sik nyembah karo sujud itu gak padha. Karo ibu ben riya ya nyembah ya sujud ya. Sungkem to. Sembah sujud kepada ibuku, kepada leluhurku kan bisa. Tapi itu bukan menyembah. Nak budu dalam bahasa Arab tuh sama. Mengabdi itu ya nak budu, menyembah ya nak budu. Tapi memang bahasa Arab itu kalah kaya dari bahasa Jawa. Nun sewu. Jadi iblis gerusa-gerusu gak takon-takon sik. Karena nek wong gak takon-takon sik langsung berbuat itu apa jenenge rek? Gerusa-gerusu liyane apa Mas? Kemeruh ya. Kemeruh nek cara Jawa Timur, kemeruh, keminter lah ngono. Takon sik takon niku aja langsung ae. Untuk apa engkau ciptakan dari api, aku lebih tinggi daripada dia. Sik ta. Wong kon dikon sujud tok ae lho. Gak dikon nyembah gak. Karena iblis itu kalau mau dibela juga loh, dia tidak mau menyembah selain Allah, tidak mau dia menyembah Adam. Nah, tapi dia salah paham toh. Wong dikongkon sujud kok dikongkon nyembah kok. Nggih ta mboten? Dikongkon sujud, nek sujud nambah ya gak apa-apa. Masih awakmu gak tak terima nek kan sujud nang aku gitu. Tapi kan sujud itu tidak sama dengan nyembah gitu. Kalau saya takon sekarang tokoh-tokoh di dunia ini atau di bangsa ini sampai tingkatnya diabdi apa disembah rek? Saiki disembah ta pisan. Dan biasanya nek disembah iku seneng ta gak? Menikmati ta gak disembah wong? Ela-ela ndek Maya itu sejak awal lho rek. Awakmu misalnya zaman biyen antri ngambung tanganku, aku kan selalu ngomong iki duduk tanganku sing kok ambung rek. Iki wasilah, iki tangan Kanjeng Nabi ngono itu aku. Ya apa meneh kan. Dadi aja nang aku gak duwe apa-apa, aku gak duwe derajat apa-apa. Sing duwe derajat iku hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Makanya cinta segitiga tadi itu ngono ya. Jadi terima kasih Bapak tentang yuwaswisu sudurinas tadi yang sumbernya adalah minal jinnati wan nas. Iki kon takon sanate gak ono sing ngomong ngono iki mek kene tok, mek awake dhewe tok. Mek hanya kita dan kita nih sumbernya awal sumber dari referensi ini kita. Jadi meneh-meneh ono wong gawe sanat iki gitu. Nek saiki sanate gak ono wingi-wingine gak ono. Baru kita yang ngomong bahwa sujud tidak sama dengan nyembah. Itu baru kita yang ngomong. Belum ada di kitab kuning apapun enggak ada. Itu kan enggak ada yang persoalkan itu gitu. Bahkan apa namanya yang semua yang kita omongkan tadi itu ya ini sumbernya di sini. Tidak ada sumber sebelumnya. Gitu. Dan kalaupun sumber sebelumnya itu hanya Al-Qur'an aku gak maca buku apa-apa, aku maca Quran tok karo hadis paling pol gitu. Nek liyan aku gak maca. Wah iku paling ya iku padha karo aku lah. Dek mikir aku ya mikir gitu kan. Bahkan saya agak lebih ekstrim dan mungkin bisa dimarahi para ulama. Pokoknya selain Allah sama Rasulullah liyane padha nek aku ngono iku. Meskipun ada faktor-faktor budaya yang menyebabkan berbeda. Misalnya aku gak tahu urip bareng Kanjeng Nabi Sayyidina Abu Bakar Umar, tahu urip bareng pasti berbeda kualitasnya karo aku. Tapi secara azali, secara fitrah sama. Allah Rasulullah kalau awake dhewe kabeh padha, bah sapa padha kabeh. Meskipun ada perbedaan budaya. Makanya Rasulullah sampai bikin hadis, beruntunglah umatku yang hidup tidak bersamaku, ada hadis gitu ya, yang tidak mengalami bersamaku dalam hidup ini, tapi menyembah apa yang aku sembah. Jadi kita menjadi orang Islam, apalagi ini kalau Kanjeng Nabi cara ilmu sahabat ya, itu Rasulullah terharu dan menangisi kita. Kok gelem-geleme arek Mojokerto iku gak tau kepethuk aku gitu. Sing kepethuk Kanjeng Nabi sing kafir sak embrek kok. Makanya Ma'iyah ini Mas Huda ya. Ma'iyah ini ojo salah tujuan. Ma'iyah ini nyun sewu iki aku kepeksa rono ya. Jadi Ma'iyah itu bukan ormas, bukan organisasi sosial, bukan organisasi keagamaan, bukan madhab, bukan firqoh, bukan parpol apalagi ya. Jadi tujuanmu ojo podo karo tujuan liyane iku mang. Jadi ojo tujuanmu podo karo Nasdem.
Dan kita tidak ngurusi negara. Artinya negara itu hanya bagian kecil dari urusan kita yang kita tidak fokus ke situ. Fokus kita adalah manusia. Fokus kita adalah hamba Allah. Makhluk, manusia, insan, Abdullah, Khalifatullah. Tingkatannya papat ya. Makhluk, manusia, Abdullah, Khalifatullah. Dan kita menyadari tingkat yang keempat itu. Kita Khalifatullah, saiso-isone, dan yang kita bangun manusianya. Karena dunia pendidikan saya tidak bangun manusia, Pak. Sing dibangun pengusaha, ekspektasi, gitu, karier. Itu tidak bangun manusia. Tidak ada universitas atau sekolah yang bangun manusia. Dan ojo sampai pesantren juga bangun manusia. Ojo sampai pesantren tergoda oleh pencitraan dunia, tergoda oleh macam-macam sehingga kehilangan originalitasnya sebagaimana abad-abad yang lalu gitu ya. Nah, nama iya ki apa nek ngono? Oh, kita akan menjadi pejabat tinggi karena urusan. Artinya itu mungkin terjadi, mungkin arem ayo ana jadi bupati Mojokerto kapan-kapan. Ono sing dadi gubernur Jawa Timur kapan-kapan. Ndak ada masalah, tidak dilarang. Cuman bukan itu fokus tujuan kita, ngerti ya? Ya nek anjene kudu durune gak apa-apa padha karo rabi, karepe rabi karo Luna Maya tapi oleh iki wis babas gak apa-apa. Gitu ya. Gitu ya, Rek ya. Jadi maknya juga harus pinter, tujuannya ojo salah, kan.